pandemi, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengunjungi Yellow Crane Tower, acara puncak kita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, virtual tour kita ini menggunakan koneksi internet dari SIM card. Seperti Anda ketahui, di China internet sangat disensor, sehingga Zoom itu sebetulnya tidak bisa login. Sehingga kami harus mendatangkan kartu SIM card dari Hong Kong. Jadi apabila di tengah-tengah mungkin ada sedikit gangguan, ya kami mohon maaf sebelumnya. Kedua, dalam virtual tour kali ini, kita mempunyai 2 tour leader. Satu, Linda yang ada di Wuhan, China. Satu, Ade yang ada di Indonesia. Nanti Ade dan Linda akan memperkenalkan diri dan bercerita sedikit tentang mereka. Ketiga, virtual tour kali ini agak panjang, di mana di waktu Anda membeli di Beli-Beli, kami informasi bahwa acaranya 45 menit sampai 1 jam. Ternyata setelah kami beberapa kali digelari bersih, tur Kela kali ini mungkin bakalan melebihi dari 1 jam. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menikmati hingga akhir. Yang terakhir, virtual tour kali ini itu terselenggara atas kerjasama Beli-Beli dengan GoChana. Semua produk virtual tour GoChana yang akan datang itu bisa Anda dapatkan di belibeli.com. Hanya di belibeli.com. Itu aja dari saya. Mari kita mulai supaya kita tidak membuang waktu. Saya serahkan virtual tour ini kepada Linda dan Ade. Semoga Anda bisa menikmati. Oke, segera menghadap saya. Ya, Bapak Ibu, selamat sore. Ya, saya Linda lagi di Wuhan, tepi Sungai Yangtze. Linda orang Wuhan. Saya pernah belajar bahasa Indonesia di Beijing dan Universitas Gadjah Mada. Tetapi sekarang ada kesempatan bicara. Nanti Linda cerita kalau ada yang salah atau lakonnya kurang tepat, minta dimaafkan ya, Bapak Ibu. Ade. Oke, selamat sore semuanya. Saya Ade. Saya warga Indonesia yang dulu pernah tinggal dan sekolah di Wuhan, tetapi sekarang saya sudah balik ke Indonesia. Sore ini saya akan menemani Linda untuk menjelaskan kota Wuhan. Oke, bisa dimulai, Linda? Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang Wuhan sudah terkenal ya. Saya sekarang lagi di tepi Sungai Yangtze. Kita lihat ya. Map ini adalah map Wuhan. Kita lihat kota Wuhan, dia dibagi 3 bagian oleh 2 sungai, Sungai Yangtze dan Sungai Han. Bagian Han kota ini ada 6 distrik. Ya. Daerah adalah tempat ekonomi. Daerah sini ada banyak pabrik pakaian. Bagian Hanyang yang ada 4 distrik. Di daerah sini ada banyak pabrik mobil dan pabrik truk. Ya, totalnya sampai 100 pabrik lebih, pabrik mobil dan pabrik suku cadang. Terus ini adalah bagian Wuchang. Ya, Wuchang daerah ini terkenal ya, ada universitas dan teknologi tinggi. Di sini jumlah universitas ada 98, totalnya sampai ya, hampir ada 100. Mahasiswa juga adalah mahasiswa yang paling banyak di seluruh dunia. Setiap tahun bulan September ada 1 juta mahasiswa datang dari seluruh China dan seluruh dunia datang ke Wuhan. Dan daerah sini terkenalnya ada perusahaan teknologi tinggi, misalnya perusahaan Huawei, Xiaomi, Lenovo. Ya. Lenovo mereka punya pusat Lipang di Wuhan. Sekarang kita lihat Sungai Yangtze.
sungai Yangtze. Kita lihat ada banyak orang berenang di dalam sungai Yangtze. Ada orang bilang ini suaranya kurang jelas ya, karena di sini Iya, orang Linda, main kita musik. bisa jalan agak lebih yang Ya. suaranya agak jelas sedikit karena suara yang di belakang agak keras ya. Ya, dia main musik. Ya. Iya, jadi pindah ke yang lebih sepi Sekarang kita sedikit. pindah ke sekarang kami pindah ke itu bawah jembatan Sungai Yangtze ya. Jembatan Sungai Yangtze adalah jembatan yang pertama di China. Jembatan pertama di sungai ini dibangunnya pada tahun 1957. Sudah 60 tahun dan sudah lama, tetapi walaupun sekarang di Sungai Yangtze sudah ada ratusan jembatan, walaupun sekarang China membangun jembatan layang begitu maju, tetapi jembatan Sungai Yangtze pertama tidak bisa digantikan di dalam hati orang rakyat ya Wuhan, penduduk Wuhan. Ya, waktu itu untuk membangun jembatan Sungai Yangtze, ada banyak orang sesudah pulang kerja, mereka datang sendiri ke sini membantu kerja dengan gratis, jadi sukarelawan. Ya. Sampai sekarang kita lihat jembatan tetap sangat megah. Dia kalau malam dia pemandangannya lebih indah. Jembatan itu ada 2 tingkat, ya atasnya ada jalan kereta api dan atasnya ada jalan mobil dan tengahnya ada jalan kereta api. Biasanya di sini sangat ramai. Ada orang berenang dan ada orang jual-jual. Malam lebih ramai dari siang. Berarti sekarang sudah ramai keadaannya ya, Miss Linda? Iya, karena sekarang Wuhan sekarang sudah aman. Tapi misalnya Ninta, sekarang saya bicara tidak pakai masker. Kebanyakannya masih pakai di tempat tertentu dan harus pakai masker. Sekarang sudah. Dan kebetulan hari ini cuacanya enak. Tadi pagi ada hujan. Sekarang kita begitu panas. Sebenarnya kota Wuhan kalau musim panas sangat panas. Suhu udaranya kalau bulan Juli, bulan Agustus bisa sampai 30-an, 40 derajat. Nah. Berarti tadi pagi hujan, tapi sekarang sudah reda ya, Miss Linda ya? Ya. Ya, Miss Linda, suaranya bisa keras sedikit. Oke, saya coba. Nah, dia lihat pemandangan. Sudah ramai banyak orang yang datang di sekeliling Sungai Yangtze ya sekarang, Miss Linda ini. Ya, betul. Bagaimana sekarang suaranya bisa lebih sudah jelas, Miss Linda? Jelas? Oke. Nah, ini di bawahnya sebenarnya ada tangga, bisa naik ke atas via pemandangan. Cukup tinggi ya. Ya, temboknya terlihat kokoh sekali ya, Miss Linda ini. Iya. Baru kelihatan banyak orang, mereka sudah tidak pakai masker ya sekarang. Sekarang sudah mulai, karena Wuhan sekarang sudah cek. Kan saya kurang tahu Bapak Ibu ada membaca itu Quran tidak, atau informasi tentang itu. Kota Wuhan, penduduk warga Wuhan ada 11 juta sekarang. Sebelum kena coronavirus, penduduk Wuhan ada 14 juta. Tapi kan sekarang ada sejuta mahasiswa belum balik ke Wuhan, dan ada banyak pendatang, mereka pindah ke kota yang lain kerja. Sekarang kota Wuhan tinggal 11 juta penduduk. Kita semuanya pernah mengatakan itu cek kesehatan. Itu cek apa? Cek tes swab namanya ya kalau di Indonesia. Oh iya. Kalau yang penjual misalnya restoran atau tempat yang penting, mereka sudah mengatakan banyak kali. Kami di rumah kita keluar hanya sekali, gitu, hanya sekali aja.
sekarang saya menuju ke sebelah itu kiri jembatan Sungai Yangtze. Sebentar kami menuju ke Yellow Crane Tower. Yellow Crane Tower sebenarnya dulu dia posisinya di sini, tepi Sungai Yangtze. Tapi untuk membangun jalan kereta api dari Beijing ke Guangzhou harus lewat Wuhan. Jadi Yellow Crane Tower mentur 1 kilometer. Ya lihat ya. Ini sudah ada anak-anak juga keluar karena sampai sekarang anak-anak belum masuk sekolah. Saya kurang tahu Indonesia sekarang sudah masuk sekolah belum. Di Indonesia juga sama kayak di Wuhan, belum masuk sekolah ya, Miss Linda. Tapi kalau di Wuhan sudah mulai bekerja ya orang-orangnya ya yang masuk kerja. Sudah kerjanya lama karena Okay. Wuhan dia buka pintu tanggal 8 April ya, April. Oh iya. Ini tempat ini biasa kalau malam, saya ingat dulu sering dipakai orang menari, seperti orang-orang tua dia datang berolahraga seperti itu ya, Miss Linda. Iya ya, sampai sekarang masih begitu. Masih begitu, cuma sekarang agak panas ya. Nah, ya mungkin agak jauh Bapak Ibu tidak kalau lihat pemandangan malam di Sungai Yangtze lebih indah, dan kita bisa lihat jembatan yang baru di Sungai Yangtze. Sekarang di kota Wuhan sudah ada 7 jembatan layang lewat Sungai Yangtze. Kalau jembatan yang lain lebih banyak. Jembatan itu kalau malam dia sangat cantik karena banyak lampu ya, Miss Linda, saya ingat itu. Ya. Oke. Sekarang kami menuju ke Yellow Crane Tower. Ini anak-anak kurang tahu kapan bisa masuk sekolah, dan ada 10 sampai 20% orangnya sebenarnya sekarang sudah PHK. Atau ada yang itu sudah dari pekerjaan yang lain, bukan misalnya itu hotel, restoran besar gitu. Biasanya sekarang sudah di rumah masak sendiri. Berarti kemarin semenjak adanya coronavirus tempat ini betul-betul ditutup ya, Miss Linda. Jadi di area Sungai Yangtze ini sepi ya dulu ya? Ya, sekarang sudah ramai lah dulu. Kami naik taksi. Dulu ditutup, seorang pun tidak bisa keluar kecuali dokter dan suster. Ini taksi Wuhan, kita lihat sudah ramai kan. Iya, sudah banyak sekali sekarang kendaraannya ya. Ate? Sudah agak rame ya. Miss Linda mulai naik taksi menuju ke Yellow Crane Tower ya? Ya. Jadi jalanannya udah mulai rame. Kalau dulu semenjak ada virus corona itu sepi, tapi sekarang sudah mulai rame. Dan sebelumnya memang kalau sebelum ada virus itu jalanan ini terlihat rame sekali ya, bahkan sering macet tempatnya. Tapi masih kurang orang yang berjalan di samping itu masih sedikit ya, Miss Linda, mereka. Kalau siang memang kalau karena sekarang Wuhan sudah masuk musim panas, siang memang jarang ada orang jalan kaki. Kita seperti cuaca yang sejuk ya. Kita lihat. Sekarang mungkin habis hujan, jadi mereka banyak yang keluar jalan-jalan ya. Kemarin saya ke sini seorang pun tidak ada. Kalau dulu waktu kota Wuhan ditutup, di jalanan sepanjang hari tidak ada seorang. Ya. Kalau malam kita ada lampu jalanan, itu benar-benar seperti kota mati. Sekarang Indonesia sudah bisa masuk, sudah kerja semua.
sekarang di Indonesia sudah sebagian kota ya sudah mulai bekerja ya aktivitas seperti biasanya, tapi ada beberapa kota masih ditutup Mas Yan. Oh, tapi mungkin di Indonesia tutup, tetapi tidak seperti Wuhan waktu tutupnya seorang pun tidak bisa keluar. Jalan tol sama kereta api, pesawat semua berhenti. Oh iya. Ya, kami di apartemen semua ditutup. Ya, bukan hanya satpam menjaga pintu, masih ada pegawai dari pemerintah, mereka menjaga di sana. Oh iya, Miss Linda, saya mau bertanya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Reza. Dia pengen bertanya, itu gedung-gedung yang tadi di seberangnya Sungai Yangtze, itu masih miliknya kota Wuhan ya? Iya, itu semua. Ya, sekarang saya di ini daerah kota kuno. Kalau di tepi Sungai Yangtze ada banyak gedung yang tinggi itu hotel, office atau apartemen. Kami tahu di China itu kita tinggalnya semua apartemen, kita ada rumah-rumah itu seperti Indonesia punya. Yang kita lihat itu yang sampingnya yang penting yang tidak tinggi itu toilet. Ya. Oh ya, yang di depan tadi itu ya? Ya, ini adalah jual musik Yamaha piano. Ini ada Fanny tanya berapa luas kota Wuhan? Luasnya, luasnya 8.500 km persegi. Kalau luasnya dibandingkan Singapura, 12 kali lipat dari Singapura. Ya. Kota Wuhan, dia juga adalah salah satu dari 10 kota teratas di China. Mungkin dulu kita pernah ke Wuhan, tidak tahu ya sebenarnya kota Wuhan, dia dari masa dulu sudah ada juga disebut China-nya di juga disebut Shanghai-nya di China. Kita bayangkan dia universitas pun sudah ada 100 universitas, mahasiswa pun sudah ada 1 juta. Terus Miss Linda, ini juga ada lagi pertanyaan nih yang mau bertanya, apakah di Wuhan sekarang sudah aman untuk turis asing? Ya, sekarang sudah aman. Kami kan 11 juta orang mengatakan cek, tapi tidak ada orang kena coronavirus. Bukan, maksudnya turis asing sudah boleh masuk kah? Sekarang mungkin susah masuk karena pesawatnya kan belum terbang. Pesawat yang nasionalnya sudah, tapi keluar negara kan belum. Oh ya, jadi sementara masih ditutup ya untuk warga asing ya? Iya. Kira-kira kalau di Wuhan itu profesinya rata-rata apa ya Miss Linda? Ini ada pertanyaan dari Didit Razat, dia pengen bertanya. Ya maaf, tadi ada putus-putus. Ya, saya ulang lagi. Di Wuhan rata-rata profesinya apa ya? Pekerjaannya maksudnya? Pekerjaannya apa di sini di Wuhan? Iya. Wuhan dia IT terkenal。di China ada satu pepatah， 就是美国有硅谷，中国有光谷。Artinya di Amerika ada Silicon Valley, di China ada Optic Valley, di mana di Wuhan. Yang tadi saya cerita ada daerah Wuchang, banyak perusahaan itu seperti teknologi tinggi, misalnya Huawei, Xiaomi, mereka punya itu pusat Lipang dan pabrik di sini. Dan ada banyak pabrik pakaian, pabrik mobil, suku cadang, juga di Wuhan banyak. Dan dari masa dulu, Wuhan sudah adalah salah satu tempat grosir barang dari Wuhan ke seluruh China. Oh ya, jelas sekali. Ini mungkin Marvel Sebastian dia baru masuk ya. Tadi kita sudah jelaskan kalau di Wuhan itu populasinya sekarang ada 11 juta ya Miss Linda ya? Iya, betul. Sebelumnya ada 14 juta ya? Nah, sekarang kami masuk Taman Yellow Crane Tower. Yellow Crane Tower dengan kami masih perlu cek suhu badan. Yuk.
Tidak kelihatan ya. Indonesia sama tidak? Kita kemana pun perlu cek suhu badan dan harus mendaftar. Sama di Indonesia setelah adanya coronavirus itu kita kemana-mana harus cek suhu badan, sama juga sama kayak di Wuhan juga. Oke. Oke, sekarang saya mau turun. Miss Linda mau turun Ya. ya. Mahasiswa di Wuhan belajar yang paling banyaknya belajar bahasa dan belajar jurusan yang lain juga ada. Karena universitas cukup banyak lah kan, ada 100 universitas. Universitas ada jurusan apapun di sini di Wuhan ada. Teknologi, kedokteran tradisional, atau seni-senian. Ya. Ini saya bantu jawab ya pertanyaannya Immanuel. Dia tanya universitas di Wuhan yang paling banyak orang Indonesianya itu Central China Normal University ya Miss Linda, namanya yang Huazhong Shifan Daxue. Iya betul. Ya. Sekarang di Wuhan dia sudah dibuka ya. Ini kayaknya Anthony juga baru masuk. Tadi di depan sudah dijelaskan karena sudah tidak lockdown ya sekarang. Miss Linda ya di Wuhan ya, sudah terbuka ya. Iya. Nah, sekarang kita di bawah Yellow Current Tower. Ini adalah tempat parkir. Oke, ikut lintas kita lihat Yellow Current Tower. Yellow Current Tower dengan itu Sungai Yangtze. Dua tempatnya adalah landmark kota Wuhan. Landmark kota Wuhan. Tentang Yellow Current Tower ada satu cerita yang indah. Mau dengar kita? Ya, Yellow Current Tower ceritanya dulu ada seorang Xin Shi. Dia buka satu restoran makan di sini. Suatu hari ada satu pengemis Taoisme datang minta makanan dan arak putih. Xin Shi dia sebenarnya dia juga tidak begitu kaya, hanya warung kecil aja. Tapi dia senang membantu orang dan baik budi. Dia kasih makanan dan arak putih kepada pengemis Taoisme. Hari kedua, pengemis itu datang lagi. Ya, Xin Shi dia tetap kasih dia makan dan arak putih. Kemudian pengemis Taoisme setiap hari datang. Xin Shi selalu kasih dia makanan dan arak putih dengan senang hati, dengan sopan. Tanpa terasa, tanpa sadar, sudah setahun lebih pengemis Taoisme makan di warung makan itu. Sehari Taoisme datang lagi. Lalu Xin Shi dia cepat siap makanan kasih dia. Tapi Taoisme bilang, kali hari ini saya datang bukan minta makan. Saya sekulpa dengan kamu. Saya sudah mau pergi. Dia bilang, saya makan di restoran kamu setahun lebih. Saya tidak mampu membayar. Ya, tetapi saya pandai melukis. Dia sambil bicara, sambil mau cari pulpen. Tapi tidak ada pulpen. Jadi dia lihat meja ada kulit jeruk. Lalu dia ambil kulit jeruk, langsung melukis di dinding restoran. Dia bilang sama Xin Shi, kamu tepuk tangan, perempuan ini dia bisa menari. Hari kedua, Taoisme tidak ada datang. Di Taoisme, Xin Shi dia ingat Taoisme pernah bilang itu, jadi dia coba tepuk tangan. Benar, perempuan itu turun dari dinding, menari dan nyanyi. Wah, informasi ini hanya beberapa hari aja, semua orang sudah tahu. Jadi banyak tamu datang ke sini makan. Jadi Xin Shi dia makin kaya.
sesudah dia kaya, ya juga kita lupa mencari itu Taoisme dan kita lupa membantu orang yang perlu dibantuin. 10 tahun kemudian Taoisme pulang. Jadi Xin Shi sangat gembira. Dia bilang, wah saya mencari Papa lama tapi tidak ada informasi sama sekali. Kali ini Papa pulang kita pergi lagi kan? Taoisme senyum. Bagaimana 10 tahun ini Perumpangau akan membantu kamu? Xin Shi bilang, wah terima kasih banyak. Ya, Perumpangau akan membantu saya banyak. Sekarang saya makin kaya dan saya sangat rindu Bapak. Begitu, tapi Taoisme kita bicara apa? Hanya ketawa hahaha aja. Lalu dia keluarkan serulin, mainkan serulin dengan musik yang istimewa. Perumpangau turun menari, ya, selesai. Lalu Taoisme mengentarai itu terbang, Perumpangau terbang ke atas. Setelah itu kita ketemu lagi. Nah, penduduk Wuhan sangat rindu Perumpangau dan Taoisme. Jadi mereka membangun pagoda Yellow Current Tower. Itulah cerita yang indah tentang Yellow Current Tower. Oke, Ade. Ceritanya sangat indah sekali ya, Miss Linda. Ya. Sekarang Miss Linda menaiki tangga dulu sambil menata nafasnya. Jadi saya bantu jawab pertanyaan dari saudara siapa tadi ya? Oh, dari saudara Muhammad Reza yang dia bertanya transportasi publiknya di Wuhan ya. Di Wuhan itu ada kira-kira ada 3 ya, kalau itu ada bis, terus habis itu kereta bawah tanah sama taksi. Tapi kita sering gunakan yang kereta bawah tanah ya, yang seperti MRT, seperti itu. Bis juga di sini juga banyak sekali dan taksi, dan di sini taksi itu kita dibagi menjadi 2, yaitu taksi yang tanpa kita menggunakan aplikasi. Kalau yang menggunakan aplikasi di sini dinamakan dengan Titi ya. Jadi kita bisa pakai aplikasi seperti layaknya Grab atau Gojek seperti itu. Kalau yang taksi yang tadi dinaiki Linda, nah itu taksi yang namanya yang Titi. Jadi kita pakai aplikasi untuk panggil. Tapi kalau kita tidak punya aplikasi, kita bisa pakai taksi yang langsung panggil di pinggir jalan seperti itu. Jadi kita bisa bayar pakai cash. Sekarang sambil tunggu Linda masuk untuk cek dia punya tiket masuk tempatnya. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit juga di Yellow Current Tower ini, dia kalau hari Sabtu dan Minggu itu ramai sekali ya tempatnya ya. Dulu tuh sebelum coronavirus tuh sangat ramai, bahkan dia antrinya pun banyak. Nah, di sini juga ada yang bertanya masuknya pakai barcode. Ya, itu kalau yang pakai barcode, dia memang Miss Linda ini beli pakai aplikasi ya, jadi dia harus pakai barcode-nya yang dari HP. Tapi kita bisa beli di tempatnya langsung ya untuk tiketnya itu. Ada juga yang bertanya apakah kalau mau masuk ke Yellow Current Tower ini bisa dibeli semua pakai online. Sebelumnya kalau kita mau datang itu bisa pakai online kalau kita mempunyai aplikasi ya untuk beli tiket masuknya. Kalau kita tidak punya aplikasi itu kita bisa langsung datang di tempatnya. Aplikasinya tuh banyak, salah satunya yang namanya Qunar atau Ctrip, itu dia juga menjual ya. Iya, membeli tiket gampang. Ya, terus ada lagi apakah di Wuhan untuk market muslim ya, tersedia halal food maupun masjid. Ya, di Wuhan memang ada masjid ya, karena di Wuhan sendiri ada suku Hu yang namanya ya. Dia ada satu masjid di situ, setiap Idul Fitri, Idul Adha pun ramai tempat itu. Terus untuk market muslim sama makanan halal, di sini juga banyak sekali yang jual. Iya, dulu pernah ada satu mahasiswa, dia belajar di Wuhan, lalu dia pindah ke provinsi lain. Dia bilang di provinsi lain susah cari restoran, di Wuhan lebih gampang. Yang paling di universitas yang Ade tadi bilang itu universitas apa?
Huazhong Shifan Daxue di Ya. Central China Normal University ya, atau yang disebut itu CCNU. Oh, CCNU ya. Iya. Ya. Itu juga adalah oh, Nah, di oke. sini Miss Sekarang Linda kita akan naik bis ya, naik mobil ya. Ya, naik mobil baterai. Oke. Untuk tiketnya tadi berapa Miss Linda? Sekitar 20.000 ya. Kalau Ya, naik mobil ini ya. Ya, betul. Naik mobil 10 yuan. Ya, 10 yen sekitar 20 sampai 22.000 ya Miss Linda. Terus ini Ya. Miss Linda ada yang tanya, Yellow Crane Tower ini fungsinya untuk apa selain untuk pusat hiburan? Apakah ada fungsi lainnya? Ya, Yellow Crane Tower dia sejarahnya sudah 1.800 tahun. Dulu fungsinya untuk mencegah perang. Karena waktu ini Yellow Crane Tower kali pertama dibangunnya pada waktu Sangguo, Cao Cao, Zhuge Liang. Antara mereka sering perang. Untuk mencegah perang, mereka membangun pos di tepi Sungai Yangtze yang tadi Linda tunjukkan di sana. Sesudah itu perang selesai, lalu Yellow Crane Tower dia direnovasi lagi, banyak penyair ke sini menikmati pemandangan dan melukis lukisan atau itu menulis itu puisi. Jadi Yellow Crane Tower makin terkenal. Dia juga adalah salah satu dari 4 pagoda yang paling terkenal di China. Jadi tempatnya tinggi ya Miss Linda ya, Yellow Crane Tower Ya. ini ya. Iya, ya tempatnya dari dulu sudah selalu memilih tempat strategis. Ini sekarang untuk membangun jalan kereta api, mereka pindah Yellow Crane Tower pindah ke daerah sini. Dan di dalam sejarahnya, Yellow Crane Tower pernah banyak kali direnovasi dan dibangun lagi. Karena kan sejarahnya sudah 1.800 tahun lebih. Sekarang kita mengunjungi Yellow Crane Tower pada tahun dibangun pada tahun 1984. Ya. Oh, jadi dia sudah mulai dari tahun 84, mungkin dia ada mengalami sedikit kerusakan, terus habis itu dipugar lagi ya Miss Linda, diperbaiki kembali ya? Iya. Mungkin ratusan tahun kemudian dia pasti direnovasi atau dibangun lagi. Di dalam sejarahnya kan dinasti Qin dia pernah itu dibangun. Dan setiap dinasti dia dibangunnya tipe agak berbeda. Miss Linda, sekalian kita ngobrol, boleh sekalian lihat muka Miss Linda, pengen lihat cantiknya Miss Linda nih sore ini. Oke. Bentar ya, kami sudah sampai. Nah, di sini ada satu toko souvenir. Toko souvenir tentang Yellow Crane Pagoda, Yellow Crane Tower, macam-macam souvenirnya, tempelan kulkas, kipas, atau miniatur. Banyak yang jualan ya ini ya Miss Linda ya tentang souvenirnya Yellow Crane Tower ya. Ini juga di sini ada jualan souvenirnya Wuhan juga ya Miss Linda ya? Ya, sebenarnya Wuhan dia di daerah tengah China, paling tengah China seperti Jiandonghai China. Ya, dia dari Wuhan ke Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu masing-masing hanya 4 sampai 5 jam aja naik kereta api cepat. Ya. Jadi sekarang tidak jauh. Dari masa dulu sampai sekarang Wuhan dia selalu adalah tempat pusat lalu lintas, naik kapal atau naik pesawat, dan sekarang naik kereta api cepat. Kalau untuk luasnya Yellow Crane Tower berapa ya Miss Linda kira-kira? Dia ada 600 km. Dia satu gunung semua itu termasuk Taman Yellow Crane Tower. Yang cuma itu
pakotanya satu, tapi yang masih ada pemandangan kecil yang lain dan bangunan yang lain. Nah, tapi ini yang paling penting. Pakota Yellow Crown Tower yang di depan yang itu paling penting. Nah, kita lihat sebagai ini ada banyak orang di foto di sini. Oh, ini untuk para pengunjung ya, Miss Linda. Jadi kita kalau tidak Ya. salah bayar berapa itu dulu? Sekitar 15 kuah ya? Ah. Ataukah masih sama harganya sekarang untuk foto? Ya, harganya masih sama dulu. Dia ukuran size beda, harga beda. Nah, ini gedung yang utama Yellow Crown Tower. Nanti kasih waktu Bapak Ibu foto ya. Nah, Yellow Crown Tower kita lihat dari luar 5 tingkat. Ya, sebenarnya di dalam ada 9 tingkat. Ini adalah semacam bangunan tradisional China. Tingginya 52 meter. Dia adalah bangunan paling tinggi di kota Wuhan dulu. Tapi sepertinya sore ini sepi ya, Miss Linda. Kalau biasanya itu rame ya tempat ini ya. Ya, karena sudah mau tutup jam 5 Beijing ya tutup segera hanya. Untuk bukanya dari pagi jam 8 ya, Miss Linda. Ya, jam 8 sampai jam 5 sore tutup. Jam 5 sore sudah kita izin orang masuk. Jam 6 tutup semua. Jadi untuk kalau kita mau jalan-jalan itu paling tidak jam 5 kita harus selesaikan semua ya, turnya ya. Iya. Nah, sekarang kami menuju ke ini pintu selatan. Tadi kita masuk dari pintu timur. Yellow Crown Tower dia ada 3 pintu. Totalnya ada 3 pintu dan Miss Linda masuk yang di sebelah selatan ya, Miss Linda. Saya masuk dari pintu timur. Ini selatan. Oh ya. Ya. Ini bagus nih Miss Linda, cantik tempatnya. Ya, Liu, 在这里多拍一下。Ya, kita lihat bangunan China dia suka kiri kanan seimbang. Ya, di China menurut itu orang China pikirannya semua apapun itu kita perlu seimbang. Misalnya yin dan yang, bangunan kiri kanan ya, depan belakang semuanya seimbang. Saya kurang tahu Bapak Ibu pernah ke Istana Kuno ya, Forbidden City belum? Kita lihat di dalam bangunan itu semuanya seimbang. Forbidden City ada di Beijing ya, Miss Linda ya? Iya. Wah, sekarang kita lihat sampai sekarang di daerah Yellow Crown Tower kita izin ada bangunan lebih tinggi dari Yellow Crown Tower dari pagoda ini. 太快了，好了，过来，阿刘过来。 Miss Linda, kita bisa stop beberapa menit dulu untuk ambil foto? Atau sebentar kita masuk ke dalam ruangan Yellow Crown Tower, dia mosek itu, lalu saya kasih waktu lebih lama sedikit di luar foto. Oke, berarti kita masuk dulu baru nanti keluar lagi untuk ambil foto ya, Miss Linda? Ya. Karena di dalam ruangannya ada satu karya mosek yang sangat terkenal. Karya itu yang tadi saya lintas cerita ada burung bangau dengan Taoisme di bawahnya, ada banyak bentuk menari, dansa, nyanyi. Saya disuruh pakai masker. Oh, berarti masih tetap harus pakai masker ya, Miss Linda, walaupun tadi di luar itu udah boleh tidak pakai masker ya? Ya, di luar kita usah harus dipakai, tapi masuk dalam ruangan harus pakai. Oh iya, nanti Miss Linda jangan lupa ya kita foto di depan ya, karena tempatnya cantik yang tadi tuh. Oh iya, pasti kasih waktu foto. Oke. Ya, sudah lihat? Nah, kita lihat ini dari luar kita lihat satu lantai, tapi di dalam itu ada 2 lantai, 2 tingkat. Mosek ini ada ribuan itu moseknya jadi satu karya. Di atasnya burung bangau, ya Taoisme
pakai mengendarai itu perumpamaan seperti pergi juga untuk menjaga bangunan kuno. Kalau sudah ada banyak bangunan lebih tinggi dari pagoda ini, sudah jadi ini pagoda ini sudah tidak begitu terkenal dan merasa tidak begitu megah. Ya, jadi apa namanya istilahnya itu untuk menjaga keunikannya ya, menjaga tradisinya seperti itu ya, Miss Linda ya. Jadi supaya orang luar itu bisa melihat, oh bangunan ini masih ada begitu. Oke. Sekarang berarti kita ada di depan ya, Miss Linda, ini mau foto ya? Ya, kami boleh di sini foto. Ya, Miss Linda bisa mulai. Kalau sudah mulai foto, bisa bilang start kalau mau mulai. Kalau mau apa? Kalau Miss Linda sudah mau mulai foto, Miss Linda bisa mulai startnya. Jadi, apa namanya, peserta yang di sini kita bisa mulai ambil fotonya. Oh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini mengunjungi Ikulinta, mengunjungi kota Wuhan, kota Hero, ya mengunjungi itu Yellow Crown Tower dan jembatan Sungai Yangtze pertama. Untuk fotonya Miss Linda bisa nggak minta sama kameramennya dia berhenti sejenak untuk kita ambil foto berapa menit? Oke, 来，你停一下不动，他们要照这个，就停着不动。Oke, tunggu sebentar saya putar ya biar bisa ambil pemandangan panorama. Iya baik, Miss Linda. Ya, tunggu ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ya. Bagus. Terus sama yang di depan tadi itu Miss Linda yang bangunannya ada yang sejajar tadi tuh, yang seimbang. Oh iya, kiri kanan seimbang dan di depannya ada itu sungai juga. Oke, sudah foto terus ya. 我们换个方向，他们在这边照，不走。saya putar ya. Jadi di sini apa namanya saya tambahkan ya di apa Yellow Crown Tower ini ada 5 lantai ya Miss Linda ya. Kita lihat dari luar 5 lantai, di dalam sebenarnya ada 9 lantai. Tunggu sebentar, ada agak sedikit silap. Bagaimana jelas kita sekarang? Iya, ada sedikit jelas. Tapi agak miring ya Miss Linda. Ya. Iya, boleh. Agak silau makanya. Bagaimana sekarang? Ya, ini bagus Miss Linda. Oke. Oke. Miss Linda bisa sambil sapa apa namanya yang di sini sapa selamat sore Bapak atau Ibu. Jadi menunjukkan kalau kita sekarang lagi live begitu. Miss Linda? Ya, Ade. Miss Linda bisa sapa sebentar Bapak Ibu yang apa namanya yang ada di rumah yang sekarang sedang menonton tour live-nya kita. Oh, ya. Tapi sambil lihat muka cantiknya Miss Linda ya. Saya malu. Tidak apa-apa, Miss Linda sangat cantik sekali hari ini. Jadi sekalian lihat mukanya Miss Linda sambil sapa selamat sore Bapak atau Ibu. Oke. 再换过来一下，还像刚才一样。不行的话就用手上，可以了吗？可以了，就放对我吧。对着我。Oke, saya bicara sama Bapak Ibu semuanya. Ya, ini Linda. Wah, segera ada matahari. Saya sangat malu. Kenapa? Karena warga Wuhan ditahan rumah 3 bulan, kita izin keluar. Kami semua warga Wuhan semua itu tambah gemuk.
saya kurang tahu Indonesia bagaimana ada tambah komunitas kalian. Jadi sekarang sangat malu keluar. Sekarang lagi itu langsung badan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Ikut minta mengunjungi kota Wuhan. Ya. Yellow Current Tower lain kali boleh ikut minta kita mengunjungi lihat-lihat pemandangan malam. Mungkin lebih indah dan lebih ramai penduduknya. Terima kasih banyak lagi atas nama maaf ya. Kak. Terima kasih lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Linta karena lama kita bicara bahasa Indonesia, sekarang bahasa saya sudah kurang lancar. Nanti saya akan rajin belajar biar bisa lebih bagus. Oke, terima kasih. Tapi bahasa Indonesianya Miss Linda sudah lancar sekali ya Miss Linda ya. Mau kasih waktu foto lagi kita? Boleh? Oke. Ini terang nih Miss Linda tempatnya. Karena sekarang ada matahari, tadi mendung. Oh, bagus sekali ya cuacanya. Oke, saya goodbye dengan Bapak Ibu semuanya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Miss Linda untuk hari ini. Kita sudah diajak berjalan-jalan di Yellow Current Tower. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Nanti untuk kesempatan lainnya kita akan mengajak jalan-jalan di salah satu tempat di Wuhan juga. Kita bisa menikmati keindahan pada saat malam hari ya. Ya, bagaimana dengan begini sudah berakhir acara virtual tour Wuhan kita. Ya. Sekali lagi atas nama Gocana dan Beli-Beli, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Semoga Anda bisa menikmati acara virtual tour kali ini. Ya, ya tentunya virtual tour tidak bisa sama dengan kalau Anda benar-benar jalan-jalan ke Wuhan. Nah, jadi nanti kalau kita sudah bisa bepergian, sekarang masih belum bisa, ya, Anda bisa bergabung dengan Gocana untuk ke Wuhan dan kita lihat apa yang tadi di video itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Untuk sementara ini kita belum bisa bepergian, ya. Gocana masih ada beberapa virtual tour yang mana nanti Anda bisa lihat di belibeli.com, baik produk maupun jadwalnya. Ya. Nah, sekarang ini saya atas nama Gocana dan juga atas nama Beli-Beli sebagai eksklusif partner kita, ya, mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Sampai jumpa di virtual tour kita yang akan datang. Mungkin moderator ada yang mau foto atau bagaimana? Oke, baik. Setelah ini kameranya bisa dinyalakan semua ya untuk foto session. On-kan kameranya, boleh? Ya, baik Pak Freddy, kalau misalkan kita tur di Wuhan, kira-kira untuk foto pose yang baik seperti apa ya Pak? Pose khas kalau misalkan kita tur di China. Bagaimana? Kalau mau tur di China, posenya enaknya seperti apa? Wah, pertanyaan sulit itu ya. Ini tangannya gini ya. Oh, tangannya jempol dua, oke baik. Untuk teman-teman semua bisa ya, tangannya jempol dua mengarah ke kamera. Jempol satu virtual tour, jempol kedua kita akan ke Wuhan satu hari. Bersama-sama. Untuk kameranya belum aktif, bisa diaktifkan untuk foto session. Jempolnya jangan lupa ya. Oke, mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke.
Sekarang sekali lagi, mungkin ada pose lain yang mau pose lebih bagus. Ya, pose bebas deh. Pose bebas boleh. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Satu kali lagi. Yang ketiga gratis, yang keempat bayar loh. Yang keempat nanti bisa langsung foto sendiri di Wuhan ya. Baik. Ya, betul. Tolong ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima Ya, kasih. terima kasih semua. semuanya. Sampai jumpa di virtual tour Gocana yang akan datang.